Sekarang kita akan menjelajahi konsep tasawuf fungsional dalam pendidikan Islam Barat menurut Abdal Hakim Murad dengan bahasa sederhana dan narasi yang runut. Apa itu tasawuf fungsional? Mari kita mulai dari istilahnya. Tasawuf, dimensi spiritual Islam, berpusat pada pembersihan hati dan kedekatan kepada Allah. Bukan sekadar wacana atau simbolisme, tapi berperan nyata dalam membentuk karakter, berpikir, dan bertindak. Jadi, tasawuf fungsional adalah pendekatan sufistik yang bukan hanya dibaca atau dipuji-puji, tapi ditanamkan dalam sistem pendidikan dan pembentukan kepribadian. Dan ini sangat penting dalam konteks Barat karena umat Muslim di sana terpapar budaya materialis dan individualis, sering kehilangan kedalaman batin dalam memahami Islam, butuh alat untuk menjaga iman tanpa terjebak ekstremisme atau kekeringan spiritual. Latar belakang. Mengapa tasawuf dibutuhkan di Barat? Menurut Murad, banyak pendidikan Islam modern, termasuk di Timur, terlalu kognitif dan normatif, fokus pada hafalan, hukum dan identitas, tapi kurang membentuk karakter dan kedalaman jiwa. Sementara di Barat, anak-anak muda Muslim menghadapi gempuran hedonisme dan relativisme moral, rasa identitas yang rapuh, kecenderungan ekstrem karena mencari makna yang absolut tapi salah saluran. Tasawuf yang benar, bukan versi palsunya yang hanya zikir atau tari, justru menawarkan kedalaman makna, keseimbangan antara syariat dan kasih sayang, jalan spiritual yang membentuk pribadi yang stabil, rendah hati, dan bersih dari ego. Bagaimana tasawuf diintegrasikan dalam pendidikan? Abdal Hakim Murad melakukannya secara nyata di Cambridge Muslim College yang ia dirikan. Prinsip-prinsip tasawuf fungsional di sana. 1. Adab sebagai fondasi ilmu. Mahasiswa diajarkan bahwa tanpa adab, ilmu menjadi racun. Misalnya, tidak memotong guru, rendah hati, menahan diri dari debat arogan. 2. Pembacaan teks spiritual klasik. Bukan hanya kitab hukum, tapi juga karya Al-Ghazali, Ibn Athaillah Rumi. Tujuannya bukan hanya paham isi, tapi membentuk jiwa dengan nilai-nilai tersebut. Zikir dan refleksi sebagai bagian kurikulum. Rutinitas spiritual seperti wirid, salawat, tafakkur dijalankan sebagai penyeimbang logika akademik. 4. Mewujudkan Islam dengan akhlak bukan jargon. Mahasiswa diajak berdialog dengan dunia Barat tanpa marah-marah atau merasa terancam, tapi dengan hikmah dan cinta. Apa tujuannya? Menurut Abdal Hakim Murad, pendidikan Islam di Barat harus melahirkan Muslim spiritual yang intelek, bukan ekstremis yang hafal banyak hukum. Yang lembut dan beradab, bukan yang suka menyalahkan. Pemimpin yang jernih hati dan pikirannya, bukan yang hanya berbicara identitas, tapi kosong nilai. Tasawuf fungsional menanamkan kerendahan hati, keikhlasan, kedamaian batin, dan juga kebijaksanaan sosial. Dan itu membuat Islam tampak sebagai agama yang matang, bukan defensif atau eksklusif. Kutipan penting. Pendidikan Islam yang tidak melahirkan kesabaran, kerendahan hati, dan cinta adalah kegagalan. Kita tidak butuh pabrik mufti, kita butuh pembentuk manusia. Abdal Hakim Murad. Kesimpulan, tasawuf fungsional menurut Abdal Hakim Murad adalah tasawuf yang hidup dalam akhlak, tindakan, dan struktur pendidikan. Tidak berhenti pada simbolisme atau mistik, tapi menuntun jiwa menuju Allah melalui ilmu, adab, dan cinta. Cocok diterapkan di Barat karena menjawab kekosongan spiritual dan krisis identitas dengan kesejukan Islam yang mendalam. Jika kamu tertarik, kita bisa lanjutkan ke perbandingan tasawuf fungsional ala Murad dengan konsep character education di Barat. Studi kasus, bagaimana mahasiswa Cambridge Muslim College berubah setelah diterapkan tasawuf ini. Atau ringkasan karya Murad yang menjelaskan konsep ini secara sistematis. Mau lanjut ke arah mana?